Perkenalkan, nama saya Anggraini Triwulandari MPD. Saya lahir di Sukoharjo 17 September 1978. Saya mulai bekerja sebagai guru dimulai tahun 1999 dan mutasi atau pindah ke BA Aisyah Kunden mulai tahun 2015. Saya beralamat di Cemetuk RT 3 RW 9 Lorok Tawangsari, Sukoharjo. Saya alumni dari pelatihan Balai Diklat Semarang. Yang pertama di bulan Maret tahun 2021 saya PDWK dengan judul tematik atau dengan bagiannya tematik RA, dan PJJ manajemen pembelajaran RA di tahun 2021 juga, tapi di bulan April. Kemudian yang di tahun 2015 saya juga sudah mengikuti dari pelatihan Balai Diklat tematik RA juga. Kemudian inovasi yang saya buat yaitu Smart Piramida, yang ini merupakan media pembelajaran yang saya ciptakan bersama dengan teman-teman ya, karena saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa teman-teman, yang kami beri judul Smart Piramida. Smart Piramida bisa digunakan untuk semua aspek perkembangan yang ada di RA atau PAUD. Dan alhamdulillah prestasi yang saya peroleh, yang pertama yaitu juara 1 di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat nasional juga juara 1 pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wulan, kami tim dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Maksud dan tujuan ke sini dalam rangka untuk mencari data-data terkait dengan transfer alumni, yaitu melihat peserta pelatihan yang punya prestasi. Coba Bulan sebutkan identitas dulu, terus mulai bekerja di RA atau BA sini itu mulai tahun berapa? Baik, nama saya Anggraini Triwulandari. Saya mulai bekerja di BA Aisyah Kunden ini tahun 2015, karena sebelumnya saya bekerja di RA Al-Hidayah Ngrogol. Jadi saya sudah di sini kurang lebih 7 tahun, Pak. Ya. Nama ibu kepalanya siapa? Kepala RA-nya? Nama ibu kepala sekolah saya Ibu Sri Lanjari SPD. Ya. Beliau sudah dari tahun 1099 di sini. Ya. Terus alamatnya ibu mana, Bu? Kalau saya alamatnya di Cemetuk RT 3 RW 9 Tawangsari, Sukoharjo. Ya. Terima kasih atas identitas. Selama ibu bertugas di sini, ya, sudah berapa kali ibu mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi guru RA atau BA? Iya. Selama saya bekerja di sini mulai tahun 2015 sampai sekarang, saya sudah mengikuti diklat dari Balai Diklat Semarang itu sudah 3 kali, Pak. Jadi yang pertama di tahun 2015 bulan Juli, Agustus itu, kemudian di tahun 2021 bulan Maret itu PDWK lagi, kemudian yang terakhir itu PJJ, jadi manajemen pembelajaran RA angkatan 3 itu di bulan April tahun 2021. Iya. Ibu, menurut Ibu, ketika mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat, apa dampak terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan di RA atau BA Ibu? Baik, kalau setelah mengikuti diklat itu dampaknya saya termotivasi, Pak. Bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi saya, kemampuan saya, menciptakan suatu media pembelajaran yang bisa meningkatkan dalam pendidikan anak usia dini. Karena kalau sebelum diklat itu kan kita bisa belajar cuma dari pengalaman. Iya. Tapi setelah mengikuti diklat lebih banyak, lebih dalam lagi saya bisa. Iya. Berarti secara tidak langsung maupun secara langsung dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi Ibu dalam mengelola pembelajaran itu ada ya Ibu ya? Sangat ada pengalaman. Iya. Ibu terima kasih. Iya.
Ibu prestasi apa ya setelah apa itu mengikuti pelatihan, ya prestasi yang ditorehkan Ibu selama di RA BA Ibu selama ini? Kalau dimulai kalau sebelum diklat itu paling cuma lomba cipta lagu, ya. Kemudian setelah mengikuti diklat itu, karena saya termotivasi dari isi dan materi dari diklat itu, saya menciptakan suatu alat peraga, Pak. Jadi saya di tahun 2019 mulainya itu cuma di tingkat kabupaten, kemudian 2021 itu di tingkat kabupaten, tapi lewat jalur IGRA atau Kemenag. Kemudian di tahun 2021 juga, alhamdulillah terpilih secara nasional di Jakarta. Jadi itu yang membuat saya sampai kadang heran, ternyata menjadi seorang Jawa itu luar biasa. Ya. Jadi Ibu kalau melihat Ibu daerahnya termasuk istilahnya di daerah Sukoharjo yang sudah berbatasan dengan Wonogiri ya. Ini ternyata ternyata punya kompetensi, punya prestasi yang luar biasa dan di mana itu kelasnya nasional ya Bu ya. Baik Ibu. Sekarang terkait dengan apa itu mengikuti pelatihan. Di pelatihan itu kan ada yang namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu menjadi tagihan dari kegiatan pelatihan. Apakah rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan yang menjadi tagihan Balidiklat itu dilaksanakan? Sudah. Saya sudah melakukan diseminasi juga kan kepada teman sejawat sekecamatan Bulu. Jadi ilmu yang saya terima, saya tularkan kepada teman saya. Kemudian teman saya juga melakukan apa yang saya terima di waktu pelatihan itu. Sudah ada. Jadi rencana tindak lanjut itu dilaksanakan, terus Ibu memberikan satu bentuk inovasi-inovasi. Maka tadi kalau Ibu katakan bahwa Ibu di tahun 2021 juara guru RA tingkat nasional ya, tingkat nasional, luar biasa. Lah, apa yang menjadi inovasi Ibu ketika menjadi juara nasional? Karena saya yakin secara nasional itu kalau tidak ada inovasi, itu tidak akan mungkin membawa Ibu menjadi prestasi nasional. Kira-kira inovasi yang digunakan Ibu ketika juara secara nasional itu apa? Ya, saya inovasi pembelajaran atau pembuatan alat peraganya itu saya beri nama Smart Piramida, Pak. Jadi Smart Piramida itu sebuah bentuk alat peraga yang berbentuk piramida, tapi bisa untuk pembelajaran anak meliputi semua aspek yang ada di anak usia dini. Jadi bisa dilakukan anak dan bisa memotivasi atau meningkatkan kemandirian anak. Jadi yang saya ambil itu tentang kemandirian anak. Ketika Ibu melaksanakan RTL itu tidak ada hambatannya, tidak ada ya? Iya, hambatannya paling ini. Hal-hal yang untuk penyediaan, karena kita terbatas juga dengan pendanaan biasanya kan seperti itu. Tapi kan bisa disiasati dengan bahan bekas. Iya, Jadi tadi yang disampaikan Ibu piramida smart piramida smart piramida itu bahan dari bekas. Jadi memanfaatkan. Jadi Ibu itu seperti guru pemulung ya. Rongsok, tetapi bermanfaat untuk pembelajaran. Luar biasa. Maka nanti saya akan minta waktu untuk mempraktekkan yang terkait dengan piramida smart itu seperti apa, cara seperti apa, kok bisa alat peraga itu bisa membawa Ibu ke kancah nasional sehingga betul-betul prestasi di tingkat nasional, begitu ya Bu ya. Nah, Ibu dampaknya tadi terkait dengan pelatihan tadi kan Ibu melakukan perubahan dalam pembelajaran, pembelajaran di RA Ibu. Nah, kira-kira perubahan yang signifikan itu apa Bu? Terhadap dampak terhadap RA Ibu itu apa? BA Ibu? Kalau secara umum itu jumlah murid ya, yang pasti itu jumlah murid itu alhamdulillah di sini itu meningkat, Pak. Selalu meningkat. Iya, selalu, dan atau bisa dibilang stabil dibanding dengan yang lain. Karena memang di sini paling banyak untuk muridnya. Sedangkan wilayah kami kan memang begini terbatas. Banyak perantau juga kan, tapi alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada kita semakin meningkat. Iya, alhamdulillah ya. Jadi artinya memang indikator awal, saya katakan indikator awal itu
belum outcome-nya, indikator awal itu memang masyarakat itu sudah berbondong-bondong dan percaya kepada RA-BA Ibu ini berkat ya mungkin Ibu termasuk Ibu Kepala termasuk teman-teman yang lain itu mempunyai kontribusi yang luar biasa sehingga masyarakat percaya terhadap RA atau BA Ibu ini tentu ke depan hari semakin hari ini harapannya selalu meningkat. Ya ini alhamdulillah juga sudah membuka rencana juga untuk kelas ada tempat baru dapat wakaf itu kan alhamdulillah itu bisa lebih banyak lagi. Baik ya Ibu, artinya setelah saya lihat ternyata Ibu ini membawa dampak terhadap RA-BA Ibu ini lebih maju dan itu berkat kontribusi Ibu dan teman-teman termasuk yang terpenting itu juga Ibu Kepala RA atau BA. Sehingga nanti ke depan harapannya selalu berkembang dan Ibu saya harapkan juga istilahnya selalu mengembangkan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Balidiklat, ilmu yang diberikan dari Balidiklat lewat pelatihan ini dikembangkan terus sehingga nanti ke depan RA BA Ibu ini semakin hebat begitu ya Ibu ya. Ini kayak sudah punya rencana mau buat lagi gitu Pak. Insyaallah. Kira-kira apa nanti inovasi selain smart piramida nanti punya gambaran apa lagi? Kalau ini saya punya gambaran ini nanti kayak beri judul Corona. Oh gitu, luar biasa. Oke. Ya sebelum saya realisasikan sudah punya gambaran. Iya, oke. Selamat nanti dicoba lagi dan mungkin nanti tahun-tahun yang akan datang bisa membawa prestasi Ibu tingkat nasional lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lanjari SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah BA Aisyah Gunden, Kecamatan Hulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Alamat saya di Puron, RT 1 RW 2, Kecamatan Hulu, Kabupaten Sukoharjo. Ibu Anggraini Triwulandari MPD ini adalah salah satu guru kami yang luar biasa yang kemarin berhasil meraih juara 1 guru berprestasi tingkat nasional tahun 2021. Ibu Bulan ini mempunyai kemampuan, mempunyai daya inovasi yang luar biasa sehingga beliau berhasil menciptakan satu APE yang sangat menarik, sangat inspiratif, bisa menginspirasi kami sebagai guru baik itu di lembaga kami maupun di kecamatan dan di Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan. Kebetulan ini beliau adalah pribadi yang sangat menarik, familiar, suka bercanda dan suka berbagi. Jadi beliau tidak segan-segan selalu berbagi kepada teman-teman terhadap kompetensi kemampuan beliau selama ini yang memang luar biasa. Alhamdulillah dengan adanya keberhasilan Bulan menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional ini menginspirasi kita semua guru-guru RA-BA Kabupaten Sukoharjo untuk bisa mengikuti jejak beliau sehingga semoga saja nanti bulan ini ada kader-kader, ada teman-teman yang bisa mengikuti seperti apa yang Bulan lakukan di tahun 2021 ini. Demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Ibu Nurul Kamilati dari Balidiklat Keagamaan Semarang. Kami sebelumnya ingin menyampaikan selamat kepada salah seorang ibu guru dari RA Aisyah Gunden, Bulu, Sukoharjo. Ya, ini Ibu Anggraini Triwulandari MPD yang telah meraih sebagai guru berprestasi tingkat nasional. Yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama. Sebelumnya dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Lanjari SPD, kami kepala di BA Aisyah Gunden, Kecamatan Hulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Alamat saya di Puron, RT 1 RW 2, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Saya menjadi kepala sekolah sejak 2007 sampai sekarang. Baik, terima kasih Ibu Sri Lanjari SPD. Prestasi yang telah diraih oleh Ibu Guru, Ibu Anggreni Triwulandari MPD itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa, dan beliau adalah salah satu alumnus pelatihan kami, pelatihan Balai Diklat Keagamaan Semarang, yakni pelatihan pembelajaran tematik di wilayah kerja tahun 2021. Rencana tindak lanjut apa yang telah dilaksanakan oleh beliau sebagai inovasi hasil dari pelatihan yang telah diselenggarakan oleh kami? Ibu Wulan ini memang luar biasa. Beliau setelah pelatihan itu melakukan inovasi berupa pembuatan APE yang dinamakan Smart Piramida, dan ini sangat-sangat menginspirasi kami semua, teman-teman satu lembaga atau satu kecamatan, bahkan sekabupaten Sukoharjo, untuk bisa melakukan hal yang sama, sehingga ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya. APE ini sangat bermanfaat, dan bagaimana tentang efektivitas pencapaian tujuan pembelajarannya? Bisa dijelaskan, Ibu? Di sekolah kami selama ini kan memakai APE yang baru ya, tapi karena bulan ini memang luar biasa, bisa menciptakan satu terobosan baru di melakukan inovasi baru. Kami sangat-sangat terbantu, sehingga anak-anak lebih senang, lebih semangat, dan rajin masuk sekolah. Alhamdulillah. Jadi APE ini sangat disenangi oleh anak-anak, mencapai tujuan pembelajaran, dan juga tentu harganya murah karena bahan-bahannya juga ada di sekitar kita. Ya. Ibu, bagaimana inovasi yang telah dilakukan oleh Ibu Wulan dapat mengembangkan atau meningkatkan potensi dari peserta didik? Ibu Wulan ini telah berhasil membuat satu inovasi yang memang sangat menarik dan luar biasa, berupa pembuatan APE Smart Piramid, yang ini dengan cara memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, jadi juga harganya lebih murah dan sangat bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran di lembaga kami. Ya. Keberhasilan suatu pelatihan itu tidak hanya terkait dengan peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan. Perubahan apa yang terjadi pada guru-guru di RA Anda terkait dengan sosialisasi dari kegiatan hasil pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Wulan? Sangat menginspirasi, Ibu. Jadi kami kemarin juga ikut membantu untuk pembuatan APE ini, sehingga ini menginspirasi kami semua, sehingga ternyata membuat APE seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja asal mempunyai kemauan. Ya. Ibu Wulan adalah aset besar, dan tentunya beliau tidak hanya dimanfaatkan dalam lingkup RA-BA, di RA Aisyah Punden. Apakah juga telah dilakukan kegiatan sosialisasi inovasi rencana tidak lanjut oleh beliau di luar RA? Sudah, kami kemarin sudah dilaksanakan sosialisasi dan pembelajaran kepada teman-teman satu kecamatan, kemudian juga satu kabupaten yang terwakili oleh beberapa orang dari kecamatan masing-masing. Yang jelas satu kabupaten sudah merasakan, sudah melihat sendiri bagaimana actionnya Bu Wulan ini, sehingga menginspirasi kita semua. Kami boleh tahu, Bu, apa komentar salah satu dari peserta yang ikut sosialisasi? Bisa. Silahkan, Ibu. Ibu Guru. Mungkin Ibu mendengar komentar spontan dari salah satu peserta sosialisasi. Oh gitu. Dari peserta kemarin yang sempat, ternyata membuat APE seperti ini, kalau memang ada kerjasama, ada bantuan dan bisa dilakukan oleh teman-teman, itu ternyata semuanya bisa. Ternyata gampang gitu, dan sangat menarik ini, terbantu sekali.
Kata kuncinya adalah bisa, gampang, menarik, dan mudah asalkan ada niat untuk melaksanakan. Baik Ibu Sri Lanjari SPD, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga prestasi RA Aisyah Kunden ini lebih baik ke depan dan lebih memberikan kemanfaatan kepada RA-RA lain, khususnya di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Indonesia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winar Suci Rahayu. Saya mengajar di RA Nyatnyono 1 Ungaran Barat, sekaligus dipercaya sebagai kepala RA di sini. Pada tahun 2021, saya mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi kepala RA yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kementerian Agama. Nah, di situ saya banyak belajar tentang bagaimana manajemen kepala sekolah yang harus dilakukan. Di antaranya ada manajemen kewirausahaan, supervisi, dan masih banyak lagi. Nah, setelah mengikuti diklat itu, saya mengerti bagaimana cara membuat proses program kerja itu bagaimana membuat program kerja yang efektif, yang bisa dilakukan dan sesuai kebutuhan oleh lembaga yang saya pimpin ini. Kemudian setelah tahu bagaimana menganalisa kebutuhan sekolah ini, saya menerapkan metode-metode untuk membuat program kerja dan sudah saya laksanakan selama setahun ini. Dan karena sistem perencanaan yang sudah tertata seperti itu, maka sebagian besar program kerja yang saya susun bisa terlaksana dan tepat sasaran begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya kami ingin mengetahui lebih lanjut bahwa Ibu tadi telah menerapkan apa yang sudah didapatkan dari pelatihan. Kalau tidak salah, Ibu tadi juga menyampaikan Ibu mempunyai prestasi, yaitu sebagai juara dua di tingkat nasional guru RA. Nah, selama Ibu melaksanakan program-program yang tadi disampaikan dan setelah mengikuti guru prestasi, adakah kendala apa yang Ibu alami selama melaksanakan program tersebut sehingga kendala itu bisa teratasi dan membuat motivasi Ibu menjadi guru prestasi? Tentu saja ada, terutama dari SDM, kondisi geografis di masyarakat sekitar dari wali murid. Karena kemarin waktu menjadi guru berprestasi saya mengangkat tentang teknologi, pembelajaran teknologi, dan yang ini kontra sekali dengan kondisi geografis masyarakat yang ada di sini, di mana masih banyak masyarakat yang belum menguasai begitu teknologi. Makanya itu menjadi PR besar bagaimana saya menyederhanakan teknologi agar bisa bersahabat dengan wali murid yang ada di sini begitu. Karenanya setelah melakukan observasi, saya membuat pembelajaran, apalagi kan kemarin pandemi Bu. Jadi itu yang membuat saya berpikir bagaimana caranya membuat alat peraga dan manajemen pola belajar secara daring, tetapi yang cocok dan bisa diikuti oleh masyarakat sekitar, wali murid kami terutama begitu. Sangat besar sekali ya Bu, berarti dampaknya. Dan dampak dari yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana menyederhanakan ya teknologi di tengah-tengah masyarakat ini yang notabene letak geografisnya yang dulunya belum memahami apa itu bermanfaatan teknologi. Sekarang dampaknya seperti apa Bu untuk masyarakat? Tentu saja wali murid kami jadi sedikit mengetahui bagaimana memanfaatkan teknologi. Misalnya kami menggunakannya secara sederhana, media massa yang gampang diikuti begitu. Kemudian tentu saja ekonomi juga mempengaruhi karena kita harus butuh kuota internet dan jaringan tentu saja Bu, karena kan kita ada di pegunungan, susah. Makanya kita membuat kelas offline dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana yang ada, sehingga wali murid saya bisa mengikuti tanpa banyak mengeluarkan biaya untuk internet,
offline tetapi daring gitu, daring serasa offline gitu. Boleh diceritakan sedikit Bu, teknologi yang sederhana, penyederhanaan teknologi itu seperti apa? Yeah. Untuk yang saya angkat kemarin, saya membuat game untuk anak-anak, pembelajaran PAI sasaran saya, karena kita menitik beratkan pada pendidikan karakter, PAI, pembelajaran PAI, bahasa dan sosial emosional. Di situ game saya rancang secara offline, jadi wali murid hanya sekali mengunduh, kemudian bisa digunakan beberapa kali, berkali-kali waktu pembelajaran. Kemudian nanti guru membuat LKA sesuai dengan RPPH dan menggunakan alat peraga itu untuk pembelajaran dari rumah gitu. Ya, tentu saja ini berdampak sekali dengan prestasi juga anak, karena dalam pembelajaran di RA harus adalah pembelajaran yang menyenangkan. Yeah. Nah, bagaimana tanggapan dari atasan Ibu atau pengawas yang selama ini menjadi pembina atau yang membimbing Ibu? Alhamdulillah dari pengawas, Pak Kasih, kemudian teman-teman organisasi dari IGRA KKG itu sangat mengapresiasi apa yang saya lakukan. Dibuktikan dengan karya itu juga digunakan oleh teman-teman KKG di Kabupaten Semarang begitu. Jadi teman-teman ikut juga menggunakan game saya itu untuk mengajarkan siswa-siswa mereka di sana gitu. Berarti hasil karya Bu Winar digunakan oleh seluruh KKG di Kabupaten Semarang. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih bahwa segala sesuatunya tentu saja tidak mudah untuk meraih prestasi tersebut yang perjuangannya luar biasa, dan dengan perjuangan itu Ibu bisa meraih prestasi menjadi juara 2 nasional. Terima kasih Ibu. Semoga semuanya ada manfaat dan bermakna bagi kita semuanya, dan Ibu seluruh guru yang ada di RA Yatnyono 1 ini diberikan kesehatan dan keselamatan semuanya, dan terutama untuk anak-anak, anak didiknya semuanya dapat berprestasi. Amin. Nama baik mengangkat nama baik RA Yatnyono 1. Itu saja baik apa yang telah kami lakukan, tracer alumni alumni pelatihan guru RA di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sekian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arga ya dari KUA Kecamatan Kedung Raja ya. Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, yang kebetulan menjadi alumni pelatihan dasar. Untuk implementasinya kemarin apa Mas? Optimalisasi bimbingan perkawinan online. Optimalisasi bimbingan perkawinan online. Mulai implementasi pertama kapan itu? Itu ketika sebelum bulan apa itu? September ya, 2021. Ya, September 2021 ya. Itu kita mulai mencoba untuk membuat semacam online, tapi bimbingan perkawinan secara online yang sebelumnya memang belum pernah dilakukan di KUA Kedung Reja. Karena memang sebelumnya bimbingan perkawinan yang ada di Kedung Reja baik mandiri ataupun yang reguler itu belum jalan karena memang pandemi. Karena pandemi biasanya ada reguler meskipun dalam 1 tahun itu cuma 2 atau 3 kali, tapi untuk bimbingan perkawinan yang mandiri itu memang vakum. Oleh karenanya ketika ada perkawinan yang terus-menerus ada tetapi kemudian bimbingan perkawinannya tidak diteruskan, maka itu kita khawatir terhadap calon pengantin yang hendak menikah
apakah dia sudah benar-benar siap untuk menikah atau belum, sehingga kita dari kita pribadi mencoba untuk membuat yang namanya bimbingan perkawinan di masa pandemi, yaitu dengan cara online seperti itu. Sampai sekarang ini kan kita sudah hampir masuk di masa endemi gitu ya. Bimbingan perkawinan itu yang secara online itu masih dilakukan atau tidak? Masih dilakukan. Masih ya. Iya. Artinya mungkin dari bulan September kemarin ketika melaksanakan kan sudah dievaluasi kebermanfaatannya gitu ya, walaupun pada saat ini sudah tidak COVID lagi, itu tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Ya kira-kira itu pertimbangannya apa gitu? Sampai pada saat ini juga masih tetap dilaksanakan. Karena memang kebanyakan warga di Kedung Reja itu hampir 80% itu perantauan. Sehingga kita mencari cara untuk bagaimana, meskipun sekarang sudah diperbolehkan untuk berkumpul dalam satu ruangan dengan banyak, dengan tetap melakukan prokes, tetapi dari warga Kedung Reja sendiri itu kebanyakan memang perantauan, bahkan ada yang di luar negeri. Jadi solusi bagi calon pengantin yang menikah di bawah Kedung Reja. Terus kendalanya apa ketika melaksanakan, ya tentunya tadi sudah diceritakan ya manfaatnya bagi calon pengantin gitu ya yang berjauhan, tetapi pastinya ketika melaksanakan itu ditemukan kendala-kendala enggak? Untuk kendala pasti ada ya? Pasti ada. Biasanya kendala yang ditemui adalah kita kesusahan ketika kita mau membuat bimbingan perkawinan, kemudian dari calon pengantinnya adalah dari orang yang sudah berumur, artinya sudah sepuh, yang tidak bisa untuk mengaplikasikan HP-nya. Jadi itu yang kita susah untuk memberikan pelayanan bimbingan perkawinan online bagi orang-orang yang memang belum melek teknologi seperti itu. Kasarnya seperti itu. Itu mungkin salah satu kendalanya. Dan juga memang di Kedung Reja sendiri itu kan termasuk daerah pelosok ya, perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah seperti itu. Jadi sinyal kadang sebagian desa di daerah Kedung Reja itu masih kesusahan, sehingga itu menjadi salah satu kendala kita juga ketika kita mengaplikasikan bimbingan perkawinan secara online ini. Seperti itu mungkin itu. Dan kedua adalah ketika kita memberikan di samping jadi gini, di bimbingan perkawinan online itu bukan hanya kemudian kita memberikan bimbingan perkawinan secara online via Zoom, tapi kita juga memberikan aplikasi. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah membuat aplikasi bimbing online berbasis Android yang itu bisa dijadikan pegangan bagi mereka-mereka yang hendak bimbingan perkawinan. Jadi sistemnya adalah kita memberikan ketika calon pengantin daftar itu kan pasti diberikan email sama nomor HP. Ya, nomor HP tersebut kemudian kita hubungi, kemudian setelah hubungi kita tentukan jadwal, kemudian kita tentukan jadwal sebelum proses bimbing dilaksanakan, itu kita biasanya nge-share link aplikasi untuk di-download, kemudian dipahami isi dari aplikasi tersebut, sehingga nantinya ketika bimbingan perkawinan secara online itu yang durasinya memang tidak sepanjang dengan yang reguler, tetapi kemudian minimal ada bekal sebelum bimbingan perkawinan online itu mereka ada bekal bacaan yang mereka baca seperti itu. Oh gitu. Berarti juga dilengkapi dengan yang berbasis Android. Iya, seperti itu. Jadi kaitannya dengan tugas atau yang disusun desain oleh Mas Sokiri IOYA International Office ini sudah melakukan contoh UC UTM ini sudah berjalan terkait dengan visi salah satu visi pengembangan internasional itu khusus di ini sejarah atau kebahasaan di Melayu Raya ya, Nusantara Raya, Melayu Raya ini sudah berjalan. Bahkan manfaat sekali ketika pandemi juga melakukan kegiatan yang sebetulnya itu tidak mudah bagi lembaga, dan alhamdulillah itu bisa digagas oleh masuk perintah teman-teman yang mampu untuk melaksanakan online. Sampai
akreditasi, kemudian implementasi kerjasama dengan sesuai dengan apa namanya istilahnya rekognisi ya, sisi produsen itu dengan apa pertukaran produsen ya. Ada tiga produsen yang masuk karena sesuai dengan kebutuhan sama-sama yang mata kuliah yang sama begitu. Ini hanya saja memang masih ada kendala karena jauh ya dari intensitas itu, tapi itu cukup sangat membantu dan baik untuk setidaknya untuk persiapkan penguatan kelembagaan akreditasi institusi ada bukti apa namanya kinerja itu. Nah, itu akan bisa kalau diminta akreditasi kan kerjasama yang ada implementasinya itu kan 4 kali ganda nilai maksimal. Nah, ini sudah juga ada pembicaraan juga lagi dengan ITN ya, yang kemarin ITN lebih ke internasional. Ya itu online juga bisa apa namanya offline dan online yang sedang proses dibicarakan oleh Mas Sobilin untuk apa itu untuk bulan September ya, September itu sudah dilaksanakan. Kegiatan Mas Sobilin juga sudah kami apa namanya di forum kerjasama luar negeri sudah 2 kali ya berangkat 2 kali di Serpong satu ya sendiri, yang kedua di Jember ya, Jember Tulungagung sama saya juga. Ini yang Amerika, yang kebetulan ini orang Semarang kan siapa tuh, tapi kita belum melangkah lebih jauh ya karena nampaknya di sana inginnya itu ini apa lebih ke bicara tentang moderasi ya. Kita ngomong keinginan kita kan bagaimana ada unit bahasa ini bisa berkembang, ternyata tidak belajar bahasa itu lebih pada seminar. Nah, ini yang dulu tahun depan kita anggarkan itu bisa mengkaji itu ya. Selain itu terobosan yang sudah dilakukan Mas Sobilin juga kerjasama dengan ini apa namanya Libanon University. Dan ini kemarin chefnya sudah datang ke kita, dan ini koordinasi di tingkat kerjasama sudah jalan dan sudah mereka sudah ke sana, sudah ke sini. Kita sudah diskusi banyak mengundang fakultas-fakultas ini, akhirnya kan menjadi dinamika. Nah, semua fakultas itu harus siap untuk melakukan diskusi kan, tidak kerjasama di tingkat ini implementasinya kan tingkat fakultas. Kita sama Mas Sobilin ini melakukan koordinasi menggagas besaran ya. Kita masih ada kendala, tapi insya Allah nanti tanggal ini yang 23-24 Juni nah, ini mereka akan ke sini timnya ke kita untuk melakukan ada apa namanya 2 hari itu untuk mereka melakukan penjajakan yang juga sama juga kaitan dengan bicara moderasi beragama itu, dan endingnya adalah mereka memberi kesempatan untuk beasiswa ke sana. Nah, kalau kita memberi beasiswa kan hanya Rp0, ini belum menarik. Nah, ini mudah-mudahan nanti setelah nanti di BLU kita akan bisa lebih lari ya. Kendalanya kan BLU kita satker ini masih mau lari ya dicincang terus, ini nggak bisa gitu. Mudah-mudahan nanti 2023 kita sudah bisa melakukan pembaruan dan ada ruang-ruang yang sudah boleh untuk keluar negeri. Memang kita juga Agustus merencanakan untuk MOU di Libanon, kemudian 2023 nanti kita Turki dan sudah jalan Turki juga MOU-nya proses Mesir. Baik, jadi melihat cerita dari Pak Wira tadi, artinya gagasan yang sudah dibuat oleh Mas Sobilin dan teman-temannya mungkin ya pada saat di Latsar itu, artinya kan kita sudah bisa melihat kebermanfaatannya ya Pak ya, baik di internal juga kerjasama dengan eksternal yang sudah mulai terwujud juga ya. Nah, kira-kira rekomendasi apa yang bisa artinya dari pihak universitas sendiri yang mungkin nanti bisa mendukung dari proyek yang sudah berjalan ini kira-kira Pak? Ya,
rekomendasinya rekomendasi saya terkait dengan diklat itu bagaimana ini kita yang belum sampai kepada aplikasi itu yang ini penting, aplikasi yang bisa di kita ada ya data MOU dan sebagainya, tapi yang ini bisa menghubungkan dengan berbagai lembaga-lembaga yang ada, saya kira ini penting. Kita yaitu ini yang di universitas di forum-forumnya masih belum seperti yang PTN yang maju-maju itu, arahnya harus ke sana, kita melihat ke sana. Mungkin perlu benchmark kali nanti. Ya, benchmark. Dan kami sudah ini ada penelitian yang saya melibatkan Mas Sopirin. Itu juga ada 5 perguruan tinggi benchmark itu pengembangan. Kita kan di tahun ini insya Allah di 5 ada di Makassar ya, di Makassar, kemudian mungkin Bandung, Jogja, Malang, 5 salah satunya ini yang umum. Kalau nggak salah kalau nggak UGM nanti lupa saya perbaikan proposalnya. Ini uangnya belum turun jadi belum bisa fokus. Gitu. Iya Bapak, mungkin begitu, artinya kami dari Balai Diklat Semarang tentunya sebagai lembaga kediklatan yang mana ingin melihat sejauh mana dari dampak dari kediklatan yang kita laksanakan terhadap alumni. Jadi ketika mungkin dari selesai mengikuti pelatihan, ada beberapa hal atau mungkin output produk yang bisa dihasilkan oleh peserta, itu kan merupakan suatu keberhasilan tersendiri ya. Artinya selama ini dari apa yang sudah kita berikan itu bisa manfaat tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan saja, namun lebih bahwa manfaat itu dirasakan oleh banyak pihak. Iya. Jadi memang teman-teman saya ini kan ditempatkan di sebelah ini, tidak di fakultas ini. Karena saya melihat potensi skill bahasa yang ini dan punya pengalaman sebelumnya, itu kemudian sangat terbantu, lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswahyu Ningsih MPD, guru bahasa Inggris di Man Sukoharjo. Pada tahun 2016, saya telah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Semarang tentang perangkat pembelajaran, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 tentang pelatihan tentang bahan ajar, dilanjutkan pada tahun 2019 tentang media pembelajaran, dan selanjutnya pada tahun 2020 tentang multimedia pembelajaran. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Semarang, saya mempunyai kepercayaan diri untuk mengikuti berbagai event lomba, yaitu dimulai lomba pada tahun 2016 sampai tahun 2021 yang terkait dengan lomba GTK yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo maupun dilaksanakan di kantor Kementerian Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur alhamdulillah, saat ini saya dipercaya oleh GTK Madrasah sebagai fasilitator provinsi guru bahasa Inggris Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul Kamilati dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pada kesempatan ini kami ingin menggali informasi tentang keberhasilan Ibu dalam berbagai lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Baik Ibu, terima kasih. Tadi kurang lebih ada 4 pelatihan yang telah diselenggarakan oleh BDK Semarang yang telah Ibu ikuti. Keberhasilan pelatihan yang diselenggarakan oleh kami itu ditentukan juga oleh seberapa jauh alumni memanfaatkan hasil pelatihan. Keberhasilan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang itu dapat dibuktikan dengan keberhasilan alumni, antara lain dengan memperoleh penghargaan dari berbagai event. Berdasarkan dokumen portofolio yang telah disampaikan kepada kami, Ibu telah berhasil
menjuarai beberapa lomba, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, dan di tingkat nasional. Terakhir, penghargaan yang Ibu peroleh adalah sebagai juara 1 pada kompetensi lomba GTK cabang guru MA tahun 2021 tingkat Kabupaten Sukoharjo. Ya, betul Ibu? Iya, betul Bu. Inovasi apa yang Ibu ajukan ketika mengikuti lomba GTK cabang guru MA tahun 2019 ini? Ya, baiklah. Pada cabang lomba GTK di tingkat kabupaten kemarin, saya mencoba menggunakan kolaborasi aplikasi melalui multimedia, yaitu dengan pemanfaatan orai dan penerapan model PDY untuk meningkatkan kompetensi siswa pada keterampilan speaking atau keterampilan membaca pada teks analytical exposition. Bisa Ibu jelaskan inovasi apa yang terdapat pada apa yang tadi Ibu ajukan? Tadi disebutkan ada urai, ada PDY. Ya, baik. Aplikasi Oray ini adalah sebuah aplikasi di mana digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan keterampilan berbicara siswa, di mana ketika aplikasi itu diinstal pada masing-masing HP siswa, maka akan terdeteksi apakah spelling atau pronunciation-nya anak itu benar atau salah. Jadi anak secara langsung akan mendapatkan penilaian dari aplikasi itu seberapa dia fluensi dan lancar dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama, aplikasi Oray. Kemudian penerapan PDY. PDY itu adalah singkatan dari model pembelajaran yang saya ambilkan, yang saya kutipkan dari teorinya Nunan. Itu induknya itu berasal dari namanya proses approach, tetapi karena proses approach itu diterapkan di madrasah aliyah untuk anak-anak itu kurang begitu cocok, maka saya mengangkat bagian-bagian dari sintak yang ada proses approach itu yang sesuai dengan kemampuan siswa di madrasah. Gambarnya seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih, luar biasa. Artinya di sini telah ada upaya untuk lebih mengembangkan apa yang telah diperoleh dari pelatihan yang telah Ibu ikuti, khususnya pelatihan yang terkait dengan media pembelajaran berbasis multimedia. Selanjutnya, ketika Ibu selesai mengikuti pelatihan, ada rencana tidak lanjut yang telah Ibu buat ketika pelatihan dan dilaksanakan setelah pelatihan. Apakah pelaksanaan atau implementasi rencana tindak lanjut itu telah sesuai penggunaannya pada penerapan pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu lakukan? Ya, baik, terima kasih. Untuk rencana tindak lanjut, kebetulan saya adalah Ketua MGMP MA Solo Raya, jadi saya sangat mudah ketika mendapatkan pelatihan, kemudian saya diseminasikan kepada rekan-rekan MGMP Solo Raya. Itu mereka sangat antusias ya untuk menerapkan itu, tetapi untuk penerapan aplikasi berbasis multimedia, karena di MA Solo Raya itu variasi, ada yang di pedesaan, ada yang di perkotaan. Nah, biasanya yang di daerah pedesaan itu ada kendala, namun secara keikutsertaan mereka sangat antusias untuk untuk mengikuti diseminasi itu, kemudian mencoba menerapkan aplikasi untuk diterapkan di masing-masing madrasah. Ya, jadi di situ ada penyesuaian dari aplikasi yang telah Ibu buat. Ya. Mungkin bisa disampaikan di sini apa sih keunggulan dari aplikasi inovasi dan juga dapat Ibu sampaikan kemudian dari yang telah Ibu sampaikan di diseminasi. Iya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Terkait dengan kemanfaatan, yang jelas dari fungsi media sendiri adalah untuk
menarik siswa, untuk memotivasi siswa, untuk menimbulkan situasi belajar yang tidak membosankan. Nah, itu sangat membantu betul bagi guru untuk memahami suatu materi. Dan itu karena sesuatu dalam diklat ini ada banyak sesuatu yang baru. Nah, itu menimbulkan rasa keingintahuan, apa sih sebenarnya diterapkan seperti apa. Nah, itu kan mendorong guru untuk lebih berinovasi dalam menerapkan aplikasi, sehingga kegiatan proses belajar di dalam kelas bisa lebih nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Ya, jadi media telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kompetensi peserta didik dan juga sekaligus memberikan peluang kepada guru untuk lebih mengembangkannya, menerapkan inovasi-inovasi. Ya, betul. Apakah Ibu puas dengan inovasi yang telah Ibu buat? Ya, sebetulnya seiring dengan perkembangan zaman itu kan yang namanya keterbaruan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi mau tidak mau, kalau kita sudah merasa puas saat ini, berarti kita pada posisi selesai. Tetapi dengan keterbaruan itu kita akan terus menggali, sehingga iklim pelajaran siswa itu akan selalu menimbulkan rasa antusiasme dan rasa keingintahuan. Besok guru saya akan ada aplikasi lagi lah, itu yang sangat dinantikan oleh siswa-siswa. Ya, sekali. Kembali apa yang telah diberikan oleh PDK Semarang, apa tanggapan Ibu terhadap pelatihan-pelatihan khususnya pada pembelajaran berbasis multimedia yang diselenggarakan oleh kami? Terima kasih, Bu. Yang jelas rekan-rekan PDK itu sudah semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin mengupgrade hal-hal yang baru, ya, sehingga bisa sesuai dengan iklim di madrasah, kebutuhan madrasah, dan harapannya itu jadwal atau schedule untuk pelatihan itu dilaksanakan pada jeda waktu dari liburan sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Ya, dengan harapan tentu Ibu suatu saat ingin bergabung kembali bersama kami. Pasti. Ya, meskipun Ibu telah banyak menjuarai berbagai lomba, Ibu tetap ingin terus mengupgrade pengetahuan, keterampilan dari pelatihan-pelatihan yang disegerakan oleh PDK Semarang. Iya. Ya. Terima kasih Ibu atas kepercayaan kepada kami. Insya Allah Ibu sukses ke depan. Selamat Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono. Pendidikan saya S2 di UIN Katrimasai Surakarta, alumni tahun 2014. Kami mendapat tugas dari pemerintah, jadi promosi kepala guru dari guru MAN 2 Surakarta. Mulai tahun 2021 bulan Agustus kami dimutasi untuk dipromosikan menjadi kepala MAN Sukoharjo sampai saat ini. Alamat saya di Dukuh Bekangan, Kelurahan Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Saya sudah beristri dan anak saya 2. Saat ini baru menempuh kuliah di Yogyakarta. Saya kira itu soal saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Sebelum saya melanjutkan hal-hal yang terkait dengan apa itu profil daripada guru, Bapak perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak punya guru yang berprestasi. Tadi setelah dilakukan wawancara atau testimoni dengan beliau, beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan yang akhirnya beliau itu dapat menjadi guru yang punya prestasi. Nah, Bapak ketika apa itu gurunya berprestasi, bagaimana Bapak perasaan Bapak mempunyai guru yang punya prestasi yang baik? Terima kasih. Tentunya kami atas nama pimpinan merasa sangat gembira dan sangat senang sekali punya guru
di bawah asuhan saya mempunyai prestasi yang luar biasa begitu. Dan tentunya mudah-mudahan kegembiraan saya ini diikuti dengan guru-guru yang lain seperti itu Pak. Yeah. Bapak, ketika teman-teman guru ya, yang mengikuti pelatihan, ini khususnya ibu yang berprestasi tadi, Bu Kos tadi, Balediklat itu memberikan sebuah tugas sebagai bentuk wujud daripada kelanjutan daripada pelatihan itu melakukan yang namanya rencana tindak lanjut. Ya. Apakah rencana tindak lanjut yang terkait dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang melakukan pelatihan itu ada inovasi di tempat kerja Bapak? Baik, atas prestasi dari guru kami yang kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tindak lanjut tadi, guru-guru yang lain setelah ada pelatihan seperti itu luar biasa inovasi-inovasi yang disampaikan, yang diberikan pada madrasah, terutama dengan sesuai dengan apa yang mereka miliki dari ilmu yang hasil sehari-hari Diklat itu. Jadi sangat sekali, sangat ketara sekali, sangat kelihatan sekali inovasi guru yang lain setelah ada pelatihan-pelatihan dari guru prestasi. Terima kasih. Iya. Di samping itu Bapak, setelah mengikuti pelatihan, apakah ada perubahan-perubahan atau dampak terhadap kinerja khususnya yang bersangkutan umumnya terhadap madrasah aliyah negeri ini? Baik, ada sekali, sangat banyak sekali. Jadi peningkatan kinerja khususnya bagi guru prestasi, dan saya amati, saya analisa itu sangat menular, sangat mempengaruhi teman-teman untuk meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan prestasi dari Bapak Ibu guru, terutama madrasah kami langsung bisa naik prestasinya. Terkait dengan prestasi anak dan sebagainya langsung naik drastis Bapak, seperti itu. Jadi luar biasa betul luar biasa, ya setelah mengikuti pelatihan, melakukan rencana tindak lanjut, dan akhirnya berdampak dan mempengaruhi kinerja lingkungan khususnya Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo ini. Kira-kira beliaunya ini atau guru yang mengikuti pelatihan khususnya Ibu Kos ini, apakah dimanfaatkan secara internal? Ketika dia sudah mengikuti pelatihan ini, seperti apa bentuk pemanfaatan secara internal di Madrasah Aliyah Negeri ini? Baik, tentunya kami sangat memanfaatkan beliau untuk internal kami, karena guru-guru kami yang lain perlu adanya namanya penyegaran ilmu. Kemudian kita adakan bersama namanya Diklat internal ya, jadi mengadakan pembinaan. Kami mengundang beliau sesuai dengan kadar kemampuan beliau, terutama dengan profesi beliau, seperti itu. Jadi melakukan diseminasi untuk guru-guru, sehingga guru-guru yang tidak bisa berangkat untuk pelatihan, tentu dia akan mendapatkan informasi, paling tidak kan apa yang didapatkan ketika dia melakukan pelatihan. Yang terakhir Bapak, terkait dengan yang bersangkutan ini, yaitu kalau tadi diwawancarai itu diantaranya luar biasa betul, bahkan dia menjadi fasilitator provinsi. Nah, kira-kira bagaimana kiprah beliau ini atau guru Bu Kos tadi terkait dengan lingkup eksternal, seperti apa, dan apakah ketika dia dimanfaatkan di eksternal atau stakeholder yang lain, Bapak sebagai pimpinan ini mengizinkan atau tidak? Kadang-kadang ada seorang pimpinan itu ketika dia banyak kegiatan di luar, ini oleh Pak Kepala ini ada semacam istilahnya karena meninggalkan tugas ya. Nah, ini bagaimana Bapak ini untuk istilahnya memberikan sebuah izin atau mungkin terhadap yang bersangkutan? Baik. Tentunya kami sebagai pimpinan akan memprioritaskan prioritas mana yang harus didahulukan, mana tidak. Tentunya Bu Kos itu sebagai guru tentunya tidak akan meninggalkan kewajiban sebagai guru. Jadi utama mengajar itu. Kebetulan beliau itu sering dimanfaatkan atau diminta oleh pihak luar, jadi instansi luar, untuk mengisi materi-materi yang sesuai dengan kemampuan Bu Kos itu.
Nah, tapi kami juga akan kami melihat mana yang lebih penting. Tapi kami tidak melarang beliau. Kebetulan waktunya itu tidak bertentangan, bertumbuhan dengan beliau mengajar. Itu di situ. Selama dia tidak bertentangan dengan mengajar, kami izinkan. Tapi kalau dia meninggalkan mengajar, kami tahan dulu untuk mengganti waktu yang lain. Seperti itu kalau. Jadi solusi ya, win-win solusi ternyata. Satu sisi dia dimanfaatkan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pencerdasan teman-teman guru di daerah yang lain. Satu sisi tugas yang menjadi tusinya Iman ini tidak lepas gitu ya. Jadi bisa mengatur waktu dan skala prioritas sehingga tugas-tugasnya tetap terlaksana dengan baik. Tapi sisi yang lain dia dimanfaatkan di instansi yang lain. Ya. Terima kasih Bapak. Ini luar biasa betul. Apa itu guru yang ada pada Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa mengangkat Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo ini untuk lebih maju. Sukses selalu untuk teman-teman yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Ervianti. Saya berasal dari Cilacap dan sekarang bekerja di MTSN Negeri Semarang sebagai guru IPA. Pelatihan yang saya ikuti di Balai Diklat Keagamaan Semarang yaitu adalah pelatihan dasar untuk CPNS tahun 2019 dan juga pelatihan tentang model-model pembelajaran Angkatan 3 tahun 2020. Prestasi atau karya yang saya hasilkan selama mengikuti diklat tersebut adalah berupa hasil karya inovasi pembelajaran, yaitu di sini ada berupa ikat yang nantinya akan diimplementasikan di pembelajaran. Kemudian ada juga buku, yaitu adalah panduan tentang pengembangan computer based test untuk pembelajaran. Kemudian dari beberapa karya tersebut, alhamdulillah saya mendapat amanah dari Jawa Tengah itu untuk sebagai salah satu finalis dari Jawa Tengah untuk mewakili Jawa Tengah di ajang inovasi pembelajaran GTK Madrasah Nasional di Lampung pada tahun 2019. Kemudian hal itu dikarenakan hasil dari karya tersebut yaitu dari pelatihan dasar yang sudah saya ikuti di Balai Diklat Keagamaan Semarang pada tahun 2019 maupun tahun 2020. Pelatihan-pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi kami, khususnya Bapak Ibu guru, madrasah dan pendidik, untuk meningkatkan inovasi kami, untuk meningkatkan pembelajaran dan menghasilkan karya-karya lebih bermanfaat bagi proses pembelajaran. Dan kebetulan pada saat itu saya sebagai calon pegawai negeri sipil diberi pembelajaran yaitu mengenai habituasi dan aktualisasi, di mana dalam habituasi tersebut saya diminta untuk membuat karya atau inovasi dan kemudian diaplikasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan alhamdulillah bisa menghasilkan karya yang waktu itu bisa sampai pada tingkat nasional. Terima kasih Bu Lilis yang telah menceritakan prestasi-prestasinya, bahwa itu juga dari hasil pelatihan yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Untuk itu kita ingin tahu lebih jauh, apakah ada dampaknya pada saat pelatihan itu Bu Lilis sebagai guru yang menghasilkan karya-karya tersebut, apakah ada dampak baik untuk siswanya ataupun teman-teman sejawat? Dipersilahkan Bu Lilis. Baik Ibu, alhamdulillah untuk hasil karya sendiri dari proses pelatihan dari Balai Diklat sendiri ini sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi saya pribadi, guru, kemudian siswa dan Bapak Ibu guru madrasah di MTSN Semarang. Di antaranya yaitu untuk siswa sendiri, karena kami berbasis membuat inovasi ini berbasis permainan, maka siswa ini lebih aktif dan lebih menyukai sekaligus eksplorasi diri di pembelajaran. Dan kemudian karena selain berbasis permainan, karya inovasi ini juga berbasis teknologi. Jadi anak-anak secara tidak langsung itu diminta
lebih banyak mempelajari tentang teknologi. Dan untuk Bapak Ibu guru, alhamdulillah setelah pelaksanaan ini selesai, kami memberikan seperti pelatihan, yaitu in-house training untuk Bapak Ibu guru di MTSN Semarang, sehingga ilmu ini tidak hanya berhenti di kami, di saya, tapi juga bisa disebarluaskan ke Bapak Ibu di MTSN Semarang. Apakah saat mengimplementasikan inovasi ini dan menularkan ke teman-teman ada dukungan atau motivasi dari pimpinan Bu Lilis? Dalam mengimplementasikan karya inovasi sendiri, alhamdulillah saya sendiri ini mendapat dukungan lebih banyak dan lebih besar dari Bapak Ibu guru, kemudian karyawan, dan juga Bapak Ibu kepala madrasah, khususnya kepala madrasah. Nah, diantaranya itu diberikan fasilitas berupa ada waktu itu explainer, kemudian dari siswa-siswi sendiri juga karena ini berbasis teknologi, maka ada peraturan boleh diperbolehkan untuk membawa handphone. Nah, seperti itu. Tapi dengan peraturan-peraturan tertentu yang lebih ketat tentunya. Jadi dukungan itu sangat besar ya, apalagi Bapak Ibu guru di sini sangat antusias menyambut karya inovasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureti, Kepala MTSN Semarang. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Balediklat Semarang yang telah memberikan ilmu kepada guru kami Bu Lis, ya, yang akhirnya Bu Lis menjadi guru yang mewakili Jawa Tengah dan DIY untuk lomba tingkat nasional, dan tentunya ini tidak lepas dari didikan Balediklat Semarang. Dan selanjutnya Bu Lis dalam diklat itu telah menyalurkan ilmunya kepada rekan sekantor melalui diseminasi yang pada akhirnya insya Allah akan memberi inspirasi kepada mereka semua, sehingga program kami, langkah kami untuk mencapai prestasi akan lebih terang dan lebih jelas. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Balediklat Semarang, dan semoga nanti kerjasama ini selalu berlanjut dan ini mempunyai nilai positif yang luar biasa, dampak yang luar biasa, utamanya pada madrasah kami dan pada umumnya kepada guru dan siswa-siswi kami semua dan semua stakeholder yang ada di madrasah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kami berjumpa dengan salah seorang alumnus pelatihan yang diselenggarakan oleh Balediklat Keagamaan Semarang. Beliau Ibu Mahrudah SAG MPDI, Kepala MTSN 6 Bantul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bunda Nurul sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bunda Nurul Kamilati. Ini sahabat lama kami. Alhamdulillah bisa dipertemukan di MTS Negeri 6 Bantul. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mahrudah, Kepala MTS Negeri 6 Bantul. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Bunda Nurul, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kenikmatan taufik kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dengan Bunda Nurul dari BDK Semarang yang sangat luar biasa. Dan kita sekarang berada di ruang perpustakaan Delta Lentalib MTS Negeri 6 Bantul. Baik, Ibu adalah salah satu alumnus pelatihan kami. Ya, ini pelatihan revolusi mental budaya kerja pelayanan bagi madrasah di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Proyek perubahan apa yang sudah Ibu laksanakan setelah pelatihan? Baik, terima kasih Bunda Nurul. Kebetulan kami ditugaskan sebagai Kepala MTS Negeri 6 Bantul itu per Januari 2020, dan kami berkesempatan untuk mengikuti pelatihan dari BDK Semarang, DDWK ketika itu pada bulan Februari 2020, dan di sana materinya adalah terkait dengan revolusi mental begitu. Dan banyak, alhamdulillah banyak sekali hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan setelah mengikuti pelatihan tersebut begitu. Dan kebetulan
begitu kami diberi tugas di MTS Negeri 6 Bantul, memang kami sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai macam perubahan, berbagai macam inovasi, berbagai macam peningkatan di MTS Negeri 6 Bantul, dan alhamdulillah kita mendapat suntikan terkait dengan revolusi mental, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sehingga apa yang kami niatkan, apa yang sudah kami sepakati bersama dengan teman-teman baik waka, staf maupun Bapak Ibu guru pegawai yang ada di MTS Negeri 6 Bantul, bahwa ayo kita bekerja bersama, berkinerja bersama semaksimal yang kita mampu untuk membuat MTS Negeri 6 Bantul lebih maju, lebih jaya, lebih berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, kemudian Februari saya berkesempatan untuk pelatihan revolusi mental. Nah, disinilah sinergitas ini betul-betul bertemu begitu. Dan ketika itu kami juga sudah di awal Januari itu kami sudah mencanangkan bahwa ketika madrasah mau maju, kita harus mempunyai program kerja yang jelas, visi misi tujuan yang jelas, dan alhamdulillah ketika itu kami sudah punya itu, sehingga tinggal bagaimana kita melangkah bersama untuk bisa mewujudkannya. Baik, kami sudah mengetahui banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai kepala madrasah dan juga sebagai wujud implementasi dari pelatihan yang kami selenggarakan. Dapat Ibu ceritakan fokus implementasi rencana tindak lanjut yang dilaksanakan di madrasah? Baik, terima kasih. Ketika itu memang RTL yang dikehendaki itu singkat, padat, dan bisa dilaksanakan di madrasah kami begitu. Dan kami mempunyai program unggulan di MTS Negeri 6 Bantul ini ada banyak begitu, dan kami ambil salah satu dari 10 program unggulan di tempat kami yang iya ini yang kami beri nama dengan istilah 6+ Pro U Matsanaba. Jadi 6+ itu karena kita MTS Negeri 6. Kemudian kami beri nama plus karena programnya tidak hanya 6 tapi sampai 10. Kemudian Pro U itu program unggulan Matsanaba MTS Negeri 6 Bantul. Luar biasa itu. Ya. Nah, ini sudah terbentuk, Bun. Kemudian setelah diminta untuk membuat RTL, kami memang ambil salah satu dari 6 ini yang bisa langsung bisa terdokumentasi dan bisa ada bukti fisik yang dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Iya, dalam waktu yang langsung bisa begitu, sehingga kami ambil yang MBSP, Madrasah Bebas Sampah Plastik begitu. Dan alhamdulillah semua program ini semuanya berjalan. Baik, Ibu, ketika melaksanakan RTL ini, apakah ada kendala yang berarti? Yang kami maksudkan baik dari sisi pelaksanaannya ataupun dari dukungan stakeholders yang ada di madrasah. Iya, baik, Bun. Yang namanya perjuangan ya, kendala pasti ada. Nggak mungkin dong kita ingin mewujudkan sesuatu tanpa kendala, tanpa rintangan. Itu walaupun mungkin tingkatannya lain-lain, tapi pasti ada. Termasuk kami ketika ingin mencanangkan MBSP, Madrasah Bebas Sampah Plastik, itu banyak, Bun, dan hal itu dilatar belakangi oleh oleh kondisi yang begitu kami masuk di MTS ini, di mana-mana itu sampah plastik itu, mohon maaf, menggunung. Itu jadi saya pergi ke belakang ada sampah plastik, pergi ke ruang sebelahnya juga sampah plastik, dan seterusnya. Kemudian pada waktu istirahat pertama, tempat sampah yang di depan kelas itu sebetulnya sudah ada 3 macam, semuanya juga penuh dengan plastik karena anak-anak jajan di kantin semuanya dengan plastik begitu. Nah, dengan melihat kondisi itu, saya berkeinginan kenapa madrasah ini tidak kita buat saja program yang memang betul-betul bebas sampah plastik, sehingga ada di poin 5 ini madrasah bebas sampah plastik. Dan alhamdulillah dengan terus kita lakukan komunikasi, kemudian koordinasi juga dengan semua stakeholder yang ada, termasuk anak-anak, orang tua, pedagang kantin juga, baik yang ada di dalam madrasah maupun yang ada di sekitar madrasah.
alhamdulillah dengan kita menyampaikan tujuan yang baik, mereka menyambut dengan baik. Sehingga ketika itu para pedagang, itu belum pandemi ya Bun ya, para pedagang memang sudah komit dengan madrasah bahwa tidak ada satu makanan pun yang berkemasan plastik. Baik itu program MBSP ini ya dilaksanakan pada tahun 2020 nih. Setelah pelatihan, masa itu adalah sebelum pandemi. Tentu di awal yang telah tadi disampaikan banyak sampah gitu, dan setelahnya dengan melibatkan, dengan memotivasi, merubah mental dari peserta didiknya, kemudian para pegawai, para guru, dan bahkan pihak luar diajak untuk bekerja sama. Maka sekarang seperti yang sudah tadi kami saksikan, lingkungan madrasah alhamdulillah sudah bersih dari sampah. Alumni yang berhasil adalah alumni yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan baik untuk diri sendiri dan bagi peserta didik, guru, dan bahkan di luar madrasah. Ibu Mahfudah SAG MPDI adalah menurut pengamatan dan cermatan kami telah berhasil melakukan itu. Banyak sekali monumen jejak yang telah berhasil ditorehkan, baik berupa karya individu ibu dengan menulis buku. Di sini kami dapat membacakan judul dua buku ini, Magnet dan Etika Literasi Digital, dan yang kedua adalah Strategi Jitu Menulis dan Menerbitkan Buku. Selain itu juga dalam rangka tentunya memotivasi para guru, ada berbagai sejumlah 18 atau 17 buku yang ditulis bersama dengan guru dan juga peserta didik. Juga dalam waktu 3 tahun terakhir ini setelah Ibu mengikuti pelatihan kami, peserta didik Ibu memperoleh kejuaraan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, sejumlah 1.160 kejuaraan. Para guru juga ikut mengembangkan diri, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Tentu ini adalah prestasi yang luar biasa, Ibu. Dapatkah Ibu menceritakan bagaimana Ibu merevolusi mental para stakeholders yang ada di sekitar Ibu sehingga mereka mampu melecutkan diri berkembang dengan maksimal seperti raihan prestasi yang telah dicapai? Baik, terima kasih Bunda Nurul. Jadi kalau tadi RPL kami hanya kami ambil salah satu terkait MBSP, tapi sebetulnya dari pelatihan revolusi mental itu tidak hanya sekedar yang ada di RTL terkait dengan MBSP, tapi keseluruhan. Karena pada dasarnya satu poin yang kami dapatkan ketika mengikuti pelatihan revolusi mental adalah bagaimana kita bisa merubah mindset, merubah paradigma, merubah cara pandang, merubah cara sikap untuk bisa lebih maju lagi. Jadi kita memang harus keluar dari zona nyaman. Iya. Dan ini memang butuh perjuangan yang tidak mudah. Kita memang butuh komitmen yang sangat luar biasa. Dan ini kami bangun secara kontinu, secara terus-menerus, bahwa selagi saya sering menyampaikan kepada teman-teman, selagi kita diberi kesempatan, maka lakukan semaksimal yang kita mampu, begitu. Kemudian saya juga sering menyampaikan ke teman-teman bahwa hidup ini hanya sebentar, hidup ini tidak lama, maka torehkan prestasi semaksimal yang kita mampu, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak menyia-nyiakan apapun, dalam posisi apapun. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, dalam posisi apapun, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai apapun, lakukan yang terbaik. Mekaten. Ya. Berdasarkan yang sudah disampaikan tadi, artinya Ibu telah melakukan pengimbasan secara mental kepada lingkungan, bagaimana seharusnya agar dapat berkembang dengan optimal. Dan tentunya ini keberhasilan memberikan dampak
tidak hanya kepada ibu sebagai kepala madrasah, juga kepada peserta didik, kepada guru, kepada tenaga kependidikan, bahkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana dampak ini dapat kita orientasikan menjadi sebuah dampak yang itu nanti secara sinergis memberikan kekuatan kepada madrasah, bahwa madrasah itu adalah madrasah itu sudah beda dengan yang menjadi anggapan umum selama ini. Madrasah itu hebat, madrasah itu keren, madrasah itu luar biasa. Monggo Ibu. Iya, baik. Jadi kita bisa mengatakan bahwa madrasah hebat, madrasah itu keren, apalagi tagline kita sekarang madrasah mandiri berprestasi ditambah berkelas dunia, begitu kan. Itu memang harus dimulai dari kita, begitu, dimulai dari kita tidak bisa hanya mohon maaf sekedar tagline, hanya sekedar berkoar tanpa ada bukti nyata, begitu kan. Dan alhamdulillah untuk MTS Negeri 6 Bantul seperti yang tadi Bunda Nurul sampaikan juga, dan berbagai macam capaian yang ada ini membuktikan, betul-betul membuktikan bahwa madrasah bisa kok, madrasah mampu kok untuk bisa lebih keren, untuk bisa menjadi madrasah hebat, bermartabat, berkelas dunia, madrasah mandiri, berprestasi, berkelas dunia, begitu. Dan alhamdulillah MTS 6 Bantul juga sudah bisa membuktikan begitu, walaupun masih terus berproses dan barangkali madrasah yang lain yang di atas MTS Negeri 6 Bantul pun masih banyak yang lebih keren. Tetapi ini suatu kebanggaan bagi kami karena kami memang betul-betul tahu prosesnya. Dari memang mohon maaf kita dari fisik juga kita hampir semuanya, tidak hanya dari mental dan kinerja Bapak Ibu guru, tapi dari fisik, sarana prasarana, baik dari PTSP-nya, kemudian dari perpustakaan yang bisa kita lihat seperti ini, kita rombak semuanya. Kemudian dari laboratoriumnya, lab IPA, kemudian dari segala bentuk fasilitas yang ada di madrasah, bahkan sampai ke kantin kami, dengan terinspirasi dengan MPSP ini, alhamdulillah kantin kami juga sudah ada kerjasama dengan BPOM DIY, yang kami juga sebagai salah satu kantin yang mendapat sertifikat dari BPOM DIY sebagai kantin yang sehat dengan program tejasnya. Jadi pangan jajan anak sekolah yang sehat dan higienis. Ini sangat luar biasa. Jadi tidak hanya pada satu sisi, satu lini, tapi perubahan mindset, perubahan paradigma, perubahan mental dari Bapak Ibu guru, ayo terus bergerak, wujudkan kerja, kinerja. Kalau sekarang tidak hanya kerja, kalau pesannya Pak Sekjen itu tidak hanya sekedar kerja tapi wujudkan kinerja yang maksimal, alhamdulillah bisa kita rasakan di semua lini yang ada di madrasah ini. Begitu Bun. Capaian prestasi yang diraih oleh Ibu secara individu, selain terlibat dalam literasi solo, literasi antologi bersama guru dan juga peserta didik, Ibu menjuarai berbagai lomba dan kompetisi di tingkat nasional yang di sini dapat kami bacakan, yaitu lomba ASN inspiratif yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pusat. Ibu adalah perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain terkait dengan literasi, yaitu sebagai kepala madrasah berprestasi bidang literasi. Kemudian kontributor subscriber terbanyak. Artinya di sini Ibu juga literate dalam teknologi informasi dan komunikasi. Juga most favorite and character Islamic Junior School yang diselenggarakan oleh Pilar Media, yaitu kejuaraan Trusted Achievement Quality Award. Luar biasa Ibu.
Jadi dari berupaya untuk merevolusi diri dilanjutkan dengan merevolusi lingkungan peserta didik dan juga madrasah para guru. Ini adalah hal yang luar biasa dan bagi kami, Lembaga Pelatihan Balai Diklat Keagamaan Semarang, kami merasa apa yang telah kami lakukan dalam kegiatan pelatihan itu memberikan semangat, motivasi kepada alumni untuk lebih baik, dan lebih baik. Apa yang Ibu peroleh dari pelatihan kami sehingga Ibu begitu dapat melecut diri, berlari cepat bersama-sama untuk maju bersama-sama meraih pencapaian hasil yang luar biasa ini. Baik, terima kasih Bun. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, ketika revolusi mental itu sudah kita miliki dalam artian perubahan mindset, perubahan sikap, perubahan tindakan itu kita sudah miliki di luar dari zona nyaman, maka setiap kali ada kesempatan apapun untuk menempa diri, maka jangan kita lewatkan. Dan ini juga kami sampaikan ke teman-teman, kesempatan sekarang itu banyak sekali. Kenapa kami bisa memperoleh begitu banyak capaian prestasi? Karena memang di era pandemi COVID yang alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun, berbagai macam lomba itu memang banyak sekali kesempatan dan kita ambil semua. Dan alhamdulillah baik guru maupun anak-anak semuanya bersemangat dan kami bagi per divisi masing-masing. Jadi kami mempunyai tim lomba, kami mempunyai tim pengembangan bakat minat anak, dapat ditiru, dimodifikasi oleh madrasah lain. Bagaimana? Benar, Jadi tidak kami bebankan kepada 1-2 orang guru, tapi memang semua guru kami libatkan. Awan di awal semangat itu belumlah cukup untuk dapat finish sampai dengan meraih pencapaian prestasi seperti yang sudah diraih oleh MTSN 6 Bantul ini. Upaya apa yang Ibu lakukan dalam rangka mengorganisir sumber daya manusia yang ada di lingkungan MTSN 6 Bantul ini? Baik, terima kasih. Jadi dari awal kami itu memang sudah ada tim katakanlah seperti Pokja. Jadi ada tim yang melibatkan semua guru sesuai dengan kebutuhan di MTS Negeri 6 Bantul. Seorang kepala madrasah tidak bisa berbuat apapun tanpa ada kerjasama dari semua stakeholder yang ada, termasuk Bapak Ibu guru, wali siswa, pegawai dan seterusnya, komite termasuk juga. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Bu Nurul tadi, artinya bagaimana kita bisa mengorganisir semuanya ya dengan cara kita membuat tim-tim kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau setiap madrasah pasti sudah punya namanya waka jelas. Kemudian kami tambah tidak hanya sekedar waka, tapi ada staf di dalamnya yang bisa membantu kinerja waka. Karena seorang waka kami yakin tidak mampu menghandle semua pekerjaan yang ada. Kemudian ada juga nanti berbagai macam pokja atau tim-tim kecil. Misalnya di sini ada tim pengembangan bakat minat, ada tim kantin, ada tim entrepreneur, ada tim kreatif, ada tim akademik untuk memajukan prestasi akademik anak-anak. Jadi semua kami SK-kan dan semua guru terlibat. Semua guru terlibat dan di sana termasuk semua kegiatan kita dalam 1 tahun. Jadi ada semacam kepanitiaan kecil yang mereka adalah sebagai PJ-nya. Jadi misalnya 1 tahun kita punya kegiatan apa, di sana sudah terbagikan di awal tahun. Misalnya ada kepanitiaan manasik haji, ada kepanitiaan wisuda tahfidz, ada kepanitiaan wisuda purna siswa, ada kepanitiaan kebersihan, kedisiplinan. Semuanya itu sudah dibagi per tim kecil dan mereka semua punya tanggung jawab masing-masing sehingga mereka bisa fokus di jobnya masing-masing. Barangkali ini Bu. Terima kasih. Baik,
Di samping semua yang tadi saya sampaikan, ada satu hal yang terus memotivasi kami terkait dengan tagline madrasah kami, yaitu Matsanaba dicinta di hati. Jadi MTS Negeri 6 Bantul mendidik dengan cinta, mendidik dengan hati, prestasi tinggi, akhlak terpuji. Ini sangat penting sekali, Bun. Jadi prestasi kita harus tinggi, tapi akhlak kita juga terpuji. Bapak Ibu guru mendidik anak-anak harus dengan cinta, harus dengan hati, sehingga akan sampai ke anak dan anak pun akan bisa merasakan. Dan ya seperti ini capaian yang sudah kita capai, dan semua ini tidak terlepas dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu yang selalu memotivasi kami kepada Bapak Ibu guru, bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Bapak Ibu guru di sini udah hafal, ketika sudah selesai satu pekerjaan pasti ada pekerjaan yang lain. Ketika ini sudah selesai, pasti nanti ada akan yang lain juga, dan hanya kepada Allah kita berharap. Dan ini alhamdulillah sudah menjadi motivasi kinerja teman-teman yang ada di MTS Negeri 6 Bantul. Madrasah Hebat adalah madrasah yang dipimpin oleh Kepala Madrasah Hebat. Dan Ibu telah mengawali merevolusi diri peserta didik, guru dan segenap tenaga pendidikan yang ada di madrasah, dan hasilnya telah tampak nyata, kita telah ketahui bersama. Selanjutnya, apakah hal ini menarik perhatian madrasah lain untuk dapat seperti madrasah yang Ibu pimpin? Iya, Bun. Jadi alhamdulillah dengan berbagai macam inovasi dan capaian yang ada selama ini, ternyata ada banyak madrasah yang ingin datang ke MTS Negeri 6 Bantul. Dan kemarin selama COVID itu memang ada beberapa juga yang hadir, silaturahmi, studi banding, tolabul ilmi bersama-sama, begitu kan, ke MTS Negeri 6 Bantul. Yang pertama itu adalah K2 MTS dari Cilegon. Jadi kebetulan camat-camat di Kabupaten Cilegon juga ada Bu Kasih, ada Ibu pengawas juga hadir ke sini. Ya, kemudian ada juga yang dari K2 MTS Grobogan, Jawa Tengah gitu. Itu juga ada hadir di sini, baik yang MTS negeri maupun MTS swasta. Jadi kita saling sharing saja. Beliau hadir ke sini juga tentu membawa ilmu yang banyak. Kami juga banyak ilmu dari mereka. Mudah-mudahan dengan saling silaturahmi seperti ini bisa saling memotivasi madrasah-madrasah yang ada di Indonesia menuju madrasah hebat, bermartabat, madrasah mandiri, berprestasi, berkelas dunia. Baik, kuncinya adalah pelibatan, kerjasama, kemudian koordinasi, saling trust, trust, koordinasi, dan bersama-sama untuk meraih keberhasilan. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan salah satu alumni pelatihan PDK Semarang, Ibu Mahfudah SAG MPD. Semoga kita dapat memperoleh banyak pembelajaran. Kita selanjutnya kepada Ibu Mahfudah, semoga lebih maju, lebih semangat, lebih berhasil dari MTSN 6 Bantul untuk Kabupaten Bantul, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Indonesia, dan untuk dunia. Terima kasih. Kami Nurul Kamilati, BDK Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang Pak Agus Gunawan. Alhamdulillah kita bertemu dalam hal ini bukan untuk pelatihan, tapi kami ingin memberi informasi Pak Agus yang pernah mengikuti pelatihan di Balidiklat Keagamaan Semarang, dan insya Allah semoga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan. Namun tidak ada salahnya Pak Agus, kami ingin penegasan dari Pak Agus, apakah saat mengikuti pelatihan Pak Agus betul-betul melaksanakan tentang rencana tindak lanjut selepas pelatihan di Balidiklat.
itu bisa terlaksana dengan baik, baik itu di ketika saya masih guru. Pertama saya bergerak di Balai Diklat itu tahun 2007, kemudian 2009, dan yang waktu itu implementasi dari KBK dari kurikulum 2013 dan KTSP dulu implementasi. Nah itu alhamdulillah bisa ditindaklanjuti dengan diseminasi atau disebarluaskan melalui kegiatan-kegiatan KKG. Dan sebelum saya menjadi kepala madrasah saat ini, alhamdulillah kemarin itu kami aktif dalam kegiatan KKG, dan saya itu pengurus atau sekretaris KKG Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah ada dukungan dari Penma, dari pengawas dan juga kepala-kepala madrasah waktu itu, sehingga selepas pengiriman peserta ke Balai Diklat untuk pelatihan, pulangnya itu diminta untuk mengimplementasikan atau mendiseminasikan, menyebarkan kepada guru-guru yang lain melalui kegiatan KKG. Dan outputnya, kemudian outcome-nya yang mungkin bisa kami rasakan itu adalah terlaksananya implementasi kurikulum dari mulai dulu KTSP, kemudian KBK dulu nih, KBK, KTSP sampai dengan kurikulum 2013, dan mudah-mudahan besok ada peralihan kurikulum pun kami bisa diundang kembali ke Balai Diklat untuk bisa mempelajari perubahan kurikulum yang ada, sehingga kami bisa menyampaikan kepada guru-guru di Kabupaten Cilacap pada umumnya, sehingga dalam proses pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Agus. Nah, yang ingin kami tanyakan, selama panjenengan mengimplementasikan dari hasil pelatihan, kendala apa yang dihadapi? Kan berarti belum tentu semua guru itu bisa menerima apa yang disampaikan. Nah, hambatan dan kendala apa yang dihadapi Pak Agus selama melaksanakan atau penerapan dari implementasi ilmu dari Balai Diklat? Terima kasih. Alhamdulillah selama kita melaksanakan diklat di Balai Diklat, rencana tindak lanjut itu sudah disampaikan dengan matang, apa yang harus dilaksanakan, kemudian apa yang harus dipersiapkan, dan siapa saja yang harus dihubungi, apa yang terlibat, itu sudah kita diberi wawasan oleh Widya Iswara untuk membangun para wadid Widya Iswara yang sangat luar biasa dari Balai Diklat, sehingga kami dalam mengimplementasikan itu tidak ada halangan ataupun kendala yang cukup berarti. Dan kebetulan juga memang sudah mungkin kewajiban dari instansi kami, dari Kemenag, dari mungkin Penma ataupun pengawas, alhamdulillah sangat mendukung, memfasilitasi, membuatkan jadwal, kemudian dan bahkan kami biasanya di KKG Kabupaten itu koordinasi dengan Penma, bahkan Penma yang mengundang Bapak Ibu guru untuk implementasi dari materi ataupun hasil diklat yang akan didiseminasikan di sini. Berarti tidak ada banyak kendala dan hambatan yang dihadapi ya? Insya Allah. Nah, karena tidak ada hambatan, tidak ada kendala yang dihadapi, pertanyaan saya berikutnya, ada nggak perubahan untuk kinerja bagi guru-guru ataupun Pak Agus sendiri dari motivasi selama mengikuti pelatihan diimbaskan ke teman-teman sendiri, tanggapannya apakah itu mengubah dari semangat kerja atau kinerja bagi guru-guru yang lain? Ya, tentunya sangat merubah pola kinerja Bapak Ibu guru yang sebelum dan sesudah dari diseminasi apa yang didapatkan para peserta diklat dari Balai Diklat, apalagi kinerja para alumni peserta diklat itu sangat
sangat dirasakan begitu perubahannya signifikan. Ya saya sendiri merasakan ketika dulu saya menjadi guru diklat, sebelum diklat kurikulum tidak tahu apa-apa, kemudian ketika setelah diklat kita menjadi sangat paham dan bisa mengimplementasikan kurikulum tersebut dengan baik. Begitu juga ketika kemarin alhamdulillah saya diundang menjadi peserta diklat calon kepala madrasah, yang tadinya saya bingung kepala madrasah itu sepertinya sulit dan sebagainya, namun ketika sudah melaksanakan diklat, sepulang dari sana ada RTL yang harus dilaksanakan, yang waktu itu diklat kami ada istilah in dan on, sehingga itu betul-betul diimplementasikan sebelum diklat selesai. Kita mengimplementasikan ilmu yang ada di balai diklat, dan alhamdulillah ada perubahan yang itu waktu itu saya masih di yayasan belum menjadi kepala madrasah. Ya, ketua yayasan sangat berterima kasih dengan apa yang sudah diimplementasikan dari hasil diklat, dan alhamdulillah saya mohon doa restu dan pangestu semuanya. Saya sekarang sudah dilantik menjadi kepala madrasah. Mudah-mudahan apa yang kami dapat dari balai diklat bisa diimplementasikan dengan baik, sehingga MI yang saya pimpin, yang diamanatkan kepada kami, bisa maju seperti harapan kita semua. Selama menjadi kepala madrasah ibtidaiyah negeri Pak Agus, inovasi apa yang sudah dikembangkan di madrasah tersebut? Mohon maaf karena saya baru 1 tahun menjadi kepala madrasah. Apa Pak Agus? Inovasi apa yang? Betul. Alhamdulillah kemarin setelah dilantik juga kita diundang kembali untuk menjadi peserta diklat DDWK MBN. Nah, itu di situ ada materi banyak sekali yang bisa kita implementasikan langsung, antara lain tentang kewirausahaan dan juga tentang supervisi. Kemudian beberapa inovasi yang mungkin berbeda dengan MI yang lain, kita mencoba memanage madrasah itu dengan gaya partisipatoris, sehingga semuanya bisa merasakan dan semuanya bisa bertanggung jawab, termasuk masyarakat sekitar. Kami menggandeng masyarakat sekitar, dan alhamdulillah dari ilmu manajemen yang kami dapat dari balai diklat itu, sekarang masyarakat sekitar partisipasinya kepada MI itu lebih meningkat. Terbukti dengan ketika kita akan mengadakan kegiatan apapun, tanpa kita minta mereka langsung menawarkan, bagaimana kalau saya membawa ini atau saya menyiapkan ini dan sebagainya. Itu alhamdulillah, dan mudah-mudahan ke depan partisipasi masyarakat semakin meningkat, sehingga siswa-siswi kita yang memang kita berada di pegunungan bisa berprestasi seperti dengan yang lain. Jadi inovasi yang dikembangkan sekarang kan bisa dinamakan madrasah partisipasi. Terima kasih Pak Agus, semoga madrasahnya lebih maju dengan slogan-slogan yang diterapkan dengan madrasah partisipatoris. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya dalam mewujudkan doanya. Semoga Balai Diklat Keagamaan Semarang dalam rangka penelusuran atau atreser alumni ini, kita mengetahui apakah dari para alumni Balai Diklat Keagamaan Semarang yang sangat luar biasa dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu di satkernya masing-masing. Terima kasih ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Ibu Nurul Kamilati, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Di samping saya telah hadir salah seorang guru MTSN 6 Bantul, Ibu Eli Widayati SPD MPD. Beliau adalah penerima beasiswa pendidikan pengajaran bahasa asing dan pelatihan metodologi riset yang diselenggarakan oleh Simolek. Ibu, dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Baik, Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Eli Widayati. Saya di MTS 6 Bantul sejak tahun 2019 sampai sekarang. Saya memegang mata pelajaran bahasa Inggris, dan selain itu oleh Kepala Madrasah saya juga diamanahi sebagai Kepala Perpustakaan. Ya, terima kasih Ibu. Prestasi yang telah pernah Ibu raih ini adalah prestasi luar biasa, karena ini bukan saja prestasi di tingkat nasional, tapi sudah melampaui itu, ya ini di tingkat Asia Tenggara. Bagaimana Ibu mengikuti pelatihan di awal, dan sebenarnya motivasi Ibu mengikuti seleksi kedua layanan yang diselenggarakan oleh Simolek itu apa sih? Baik Bu Nurul, ya yang jelas untuk motivasi ya setelah saya berbekal dari dulu dari Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun 2000, masih awal 2007, kemudian dilanjut tahun 2012 saya mengikuti peningkatan kualitas mutu guru, dan juga secara daring juga dilaksanakan untuk pengembangan guru berupa penelitian ya. Jadi motivasi saya dalam mengikuti kompetisi ini adalah bagaimana awalnya saya menghadapi persoalan yang jelas di lapangan sebagai seorang guru, di mana kita berhadapan dengan peserta didik yang mereka mempunyai problematika terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Dalam hal ini mereka mempunyai permasalahan tentunya dari sisi skill ya bahasa Inggris, dari sisi membaca, kemudian menulis, kemudian berbicara. Nah, ini pastinya mempunyai sebuah kelemahan. Nah, oleh karena itulah saya sebagai guru ingin bagaimana mengatasi persoalan tersebut di kelas ya secara. Nah, dalam hal ini kita masih selama pandemi, sehingga pemanfaatan teknologi dan juga teknologi informasi itu sangat-sangat dekat dengan kita dan juga anak-anak. Oleh karena itu ketika saya mengikuti seleksi ini tentunya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi pelatihan yang saya dapatkan di Simolek yang merupakan kepanjangan dari Southeast of ASEAN Simolek untuk pendidikan, jadi semacam lembaganya Kementerian Pendidikan di Asia Tenggara yang khusus kebahasaan itu. Kebanyakan yang telah lolos adalah yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan pengajaran bahasa. Saya mengangkat sebuah tema penggunaan e-learning dan dikombinasikan dengan digital dictionary. Jadi disitulah mungkin para juri tertarik karena salah satunya adalah ada hal yang baru dari proses pembelajaran. Hal yang barunya biasanya e-learning yang memanfaatkan e-learning biasa saja, tetapi dalam hal ini saya mengombinasikan antara e-learning dengan di dalamnya itu sudah ada kamus, sehingga dictionary dictionary, sehingga peserta didik ketika membuka e-learning itu tidak membuka aplikasi lain, jadi cukup satu saja aplikasinya di e-learning itu, tapi mereka sudah bisa ada semuanya di situ. Nah, itu barangkali itu. Ini adalah suatu kreativitas yang berproses di awal, tentunya tidak berdiri sendiri. Anda memiliki pimpinan yaitu Kepala MTSN 6 Bantul. Bagaimana Kepala memotivasi Anda untuk dapat mengikuti
lomba atau ini semata-mata adalah kemauan dari Anda sebagai guru untuk meningkatkan kapasitas diri? Ya, baik Bu. Ya, yang jelas dukungan dari Kepala Madrasah Ibu Mafruda SAG MPD itu sangat mendukung sekali ya. Ketika pertama kali waktu itu diserahi sebagai kepala perpustakaan pun itu menjadikan saya sebagai sebuah tantangan, karena latar belakang saya bukan pustakawan atau bukan yang berpendidikan kepustakaan, namun toh sampai saat ini perpustakaan alhamdulillah bahkan kemarin sudah meraih akreditasi A untuk perpustakaannya, artinya selamat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nurul, terima kasih, dan itu ya pastilah dukungan dari Kepala Madrasah juga luar biasa. Beliau sangat mengapresiasi dan sangat mendorong semua guru-guru di sini, termasuk saya, termasuk semua guru yang ada di sini, sangat mendorong kalau mereka mempunyai inovasi, kreativitas begitu. Saya kira itu sangat juga membuat kita sebagai satu motivasi dan dorongan untuk bekerja gitu. Terima kasih. Artinya motivasi dari pimpinan ini mendorong Anda untuk lebih berprestasi. Anda adalah salah seorang guru di sini, dan tentunya guru-guru yang lain memperoleh motivasi yang sama dengan Anda. Mereka berkembang, mereka memiliki tugas, mereka sebagai tim dalam bidang-bidang yang lain. Selamat Ibu Eli Widayati SPD MPD, terima kasih. Semoga ke depan Anda lebih sukses sebagai guru, sebagai bagian dari madrasah, dan memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas Kabupaten Semarang mendukung BDK Semarang untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salam BDK. Kami MTSN Semarang mendukung BDK Semarang untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salam BDK kita, komitmen, inovasi, transparan, dan amanah.